Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 107 Jakarta akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hasil pemberdayaan masyarakat. Nah, kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama, Muhammad Novel Arkan. Yang kedua, Najwa Latifah. Yang ketiga, Sosan Azah. Yang terakhir, Rizky Ibnu Pradana. Yuk, kita lanjut aja masuk ke materi yang akan kita bahas. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, konsep, pendekatan, prinsip, jenis-jenis, tahapan, strategi, proses, indikator hasil pemberdayaan, dan yang terakhir, contoh pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Arkan dari kelas 12 4 absen. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang mana masyarakatnya itu mempunyai inisiatif di dalam memulai proses kegiatan atau aktivitas sosial di dalam memperbaiki situasi serta kondisi di diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian hanya bisa terjadi apabila masyarakat tersebut turut ikut berpartisipasi. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Rappaport 1985. Menurut Rappaport, pemberdayaan masyarakat merupakan sekumpulan praktek serta kegiatan yang kemudian diungkapkan di dalam bentuk simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian mengomunikasikan mengenai suatu kekuatan yang tangguh untuk dapat mengubah hal yang ada di dalam diri orang lain yang dianggap penting, serta juga masyarakat kita. Yang kedua yaitu menurut Sumo Diningrat 1999. Menurut Sumo Diningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu agenda konsep serta pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan yang kemudian diharapkan di dalam pemberdayaan ini ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik itu di dalam bidang pendidikan, ekonomi, ataupun juga di dalam bidang industri. Yang ketiga yaitu menurut Russell Ehrlich dan Rivera 1986. Definisi dari pemberdayaan masyarakat, terkhususnya pada komunitas yang operasif ini, merupakan suatu respon yang esensial untuk kemudian bisa atau dapat mengikuti perubahan kehidupan ekonomi politik bagi masyarakat yang terdapat di dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Latifah dari 12 IPS 4, nomor absen 23, ingin menjelaskan mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan di dalam masyarakat antara lain ialah sebagai berikut, yaitu pemberdayaan potensi yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pembedaan masyarakat itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat potensi. Yang ketiga, pemberdayaan dilakukan sebagai langkah meningkatkan modal sosial. Dan yang keempat, itu tujuan pemberdayaan dalam masyarakat dilakukan guna membentengi masyarakat dari segala macam ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi. Kemudian ada tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto. Nah, Mardikanto ini, beliau mengumumkan 6 tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Di antaranya, ada perbaikan kelembagaan atau better institution, ada perbaikan usaha atau better business, ada perbaikan pendapatan atau better income, ada perbaikan lingkungan atau better environment, ada perbaikan kehidupan atau better living, dan yang terakhir ada perbaikan masyarakat atau better community. Yang pertama, perbaikan kelembagaan atau better institution. Dengan perbaikan ini, maka diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan serta pengembangan jajaran kemitraan. Nah, kemudian ada perbaikan usaha atau better business. Perbaikan pendidikan atau semangat di dalam belajar. Nah, diperbaikinya unsur akses bisnislitas, aktivitas, serta juga perbaikan pada kelembagaan yang diharapkan kemudian dapat atau bisa memperbaiki bisnis yang dijalankan.
Nah, yang ketiga, ada perbaikan pendapatan atau better income. Dengan adanya perbaikan bisnis tersebut, kemudian diharapkan ada suatu perbaikan pendapatan yang diperoleh dan juga pendapatan keluarga maupun masyarakat. Yang keempat, ada perbaikan lingkungan atau better environment. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik itu secara fisik atau juga sosial. Disebabkan karena biasanya kerusakan lingkungan tersebut disebabkan oleh kemiskinan atau juga penghasilan terbatas. Yang kelima, ada perbaikan kehidupan atau better living. Tingkat pendapatan serta keadaan lingkungan yang membaik diinginkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan dari tiap-tiap keluarga masyarakat. Nah, yang terakhir, perbaikan masyarakat atau better community. Kehidupan yang lebih baik akan terdukung apabila lingkungan serta sosialnya yang ada akan menjadi lebih baik. Hal tersebut kemudian diharapkan dapat terwujud dengan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik. Halo, saya Rizky Bima Pradana, saya dari absen 31. Saya akan membawakan indikator yang ketiga, yang ini ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Di dalam ciri-ciri pemberdayaan masyarakat, kita akan mempelajari yang pertama, community leader, yang kedua, community found, yang ketiga, community knowledge, yang keempat, community organization, yang kelima, community material, yang keenam, community technology. Yang pertama adalah community leader, yaitu kepemimpinan masyarakat. Misalnya seorang petugas dari kesehatan yang melakukan suatu pendekatan kepada para tokoh masyarakat ataupun kepada pemimpin terlebih dahulu. Seperti petugas kesehatan yang berasal dari pusat dikirim, nah mereka itu harus bertemu dengan bupati, camat, lurah, kepala adat, kiai dan lain sebagainya untuk turun ke masyarakat. Jadi mereka tuh tidak langsung turun, tetapi ada izin-izin tertentu dari atasan di suatu daerah. Yang kedua, adanya community organization atau perorganisasian masyarakat, yaitu sebuah organisasi. Contohnya seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Muslimat NU, dan lain sebagainya, yang merupakan suatu potensi yang bisa dijadikan sebagai mitra kerja di dalam suatu upaya pemberdayaan pada masyarakat. Yang ketiga, adanya community fund atau dana masyarakat, yaitu suatu dana sehat ataupun sebuah jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau disingkatnya JPKM, yang dapat dikembangkan dengan sebuah prinsip gotong royong yang merupakan salah satu dari prinsip pemberdayaan masyarakat. Contoh lainnya juga ada Dasolin dan Tabulin. Yang keempat adalah community material, yaitu bahan atau sarana masyarakat yang dapat mendukung kegiatan masyarakat. Contohnya setiap daerah yang mempunyai potensi tersendiri yang bisa digunakan untuk bisa memfasilitasi suatu pelayanan pada kesehatan. Bukan hanya kesehatan juga, tetapi bisa untuk pelayanan apapun, seperti pasar ataupun lain-lain. Contohnya itu pada desa dekat kali, penghasil pasir mempunyai potensi untuk mengerjakan sebuah jalan yang memudahkan akses dari desa menuju ke puskesmas. Yang kelima adalah community knowledge atau komunitas pengetahuan, yakni sebuah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan suatu pengetahuan masyarakat dengan berbagai macam penyuluhan. Nah, dalam contoh kali ini adalah penyuluhan mengenai kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan bisa menggunakan sebuah pendekatan, yaitu Community Based Health Education atau komunitas pendidikan dasar kesehatan. Yang keenam, Community Technology atau komunitas teknologi, yaitu suatu teknologi yang sederhana atau perkembangan teknologi pada sebuah komunitas bisa digunakan untuk sebuah pengembangan suatu program kesehatan. Nah, karena yang kita dibahas dari awal adalah mengenai program kesehatan. Contohnya seperti penyaringan air dengan menggunakan pasir atau menggunakan arang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sausan Azakonita, absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemberdayaan masyarakat.
Istilah konsep berasal dari bahasa Latin yaitu conceptum. Artinya, sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan atau empowerment berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Dengan memiliki model sosial yang kuat, maka kita akan dapat menguatkan pengetahuan, modal, dan manusia. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pengertian dari konsep pemberdayaan masyarakat sendiri adalah muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Atau pengertian lainnya yaitu suatu proses yang membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku masyarakat, dan perlakuan masyarakat sehingga masyarakat mampu bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Konsep pemberdayaan masyarakat terdiri dari proses sekunder keberdayaan masyarakat. Proses ialah suatu pemberdayaan yang kemudian menekankan di proses struktural kekuatan, kemampuan, atau juga kekuasaan kepada masyarakat itu, supaya individu yang bersangkutan dapat menjadi lebih berdaya antara satu sama lainnya. Keberdayaan tersebut kemudian dibentuk dengan kerjasama serta saling mendorong antar kehidupan masyarakat. Kedua, sekunder. Sekunder merupakan suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses menstimulasi di dalam mendorong masyarakat tersebut untuk dapat atau bisa meningkatkan kemampuan atau juga keberdayaan dengan melalui dialog yang interaktif antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, keberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat ialah suatu proses atau konsep pemberdayaan yang dilaksanakan dengan menggali potensi serta juga kreativitas dari masyarakat guna meningkatkan kemandiriannya. Langkah tersebut kemudian dilakukan setelah serangkaian dialog serta juga proses sosialisasi dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan tersebut tidak hanya mengarah secara individu, namun juga kolektif. Seluruhnya itu kemudian harus menjadi bagian dari aktualisasi diri, serta juga koaktualisasi eksistensi manusia, serta juga kemanusiaan yang kemudian menjadi topik dari tolak ukur normatif, substansial, serta struktural di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat terdapat 3 cara. Yang pertama itu targeted, yang kedua empowering, dan yang ketiga itu adalah kelompok. Yang pertama yaitu target. Upaya itu harus terarah. Target ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditunjukkan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Yang kedua yaitu empowering. Program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikut sertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan atau empowering masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Yang ketiga yaitu kelompok. Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu.
Karena itu, seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu, kemitraan usaha antar kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan. Saya Najwa Latifah akan menjelaskan mengenai prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat itu terdapat 4 prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian ada partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipasif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Kemudian, ada keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Nah, konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan atau the have-not, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit atau the have little. Nah, selanjutnya ada prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakatnya sendiri. Tetapi, secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Nah, balik lagi sama saya Rizky Bima Pradana. Saya akan membahas indikator yang ketujuh, yakni jenis pemberdayaan masyarakat. Di dalam jenis pemberdayaan masyarakat, kita akan membahas 2 jenis, yaitu sikap radikal dan sikap kebersamaan. Yang pertama, sikap radikal. Sikap radikal ini merupakan suatu jenis pemberdayaan masyarakat yang kemudian dilakukan dalam upaya membentuk suatu dan segala pembangunan di dalam masyarakat dengan melalui sistem kekuatan. Nah, sistem kekuatan ini dapat atau bisa dipaksakan sebagai sistem paksaan yang memiliki sifat mengikat kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, sikap kebersamaan. Nah, sikap kebersamaan ini juga merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan di dalam masyarakat. Bedanya, kalau tadi yang radikal dia ini maksa, kalau kebersamaan dia ini mengedepankan kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, kebersamaan tersebut dilakukan dengan langkah akomodasi dari tiap-tiap kepentingan serta golongan di dalam masyarakat. Jadi, kalau sistem kebersamaan cenderung ke arah positif. Nama saya Sausan Azia Konita, absen 33. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan begitu saja. Terdapat tahapan yang harus dilewati supaya pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Menurut Sukanto, ada 7 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap awal yang dilakukan untuk melaksanakan pemberdayaan. Ada 2 tahap di sini, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Pada persiapan awal, petugas berperan sebagai tenaga pemberdayaan yang juga dapat dilakukan oleh komunitas pekerja. Kedua, persiapan lapangan diupayakan dengan cara tidak langsung atau non-direktif sehingga dapat dilihat kondisi atau kebutuhannya terlebih dahulu. Yang kedua, tahap pengkajian.
Setelah tahap persiapan, ada tahap pengkajian yang dapat dilaksanakan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Dalam hal ini, petugas memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat di lingkungan tersebut, serta mencari potensi sumber daya yang bisa dikembangkan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, tahap perencanaan alternatif kegiatan. Pada tahap ini, petugas tidak lagi menjadi tenaga pemberdayaan tetapi telah menjadi agen perubahan yang mengajak masyarakat untuk dapat mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Tahap perencanaan alternatif diharapkan dapat mengajak masyarakat supaya lebih berpartisipasi dan dapat memikirkan cara alternatif yang dapat dilakukan nantinya. Kemudian, masyarakat diharapkan bisa atau dapat berpikir apa saja alternatif program serta juga aktivitas yang bisa dilakukan. 4. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu, petugas membantu memformalisasikan gagasan-gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Yang kelima, tahap pelaksanaan implementasi program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Yang keenam, tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan pengawasan dari dua pihak, diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berlangsung secara terus-menerus. Yang terakhir, tahap terminasi. Tahap terminasi adalah tahap di mana terjadi pemutusan hubungan dengan komunitas sasaran secara formal. Ini kegiatan yang berlangsung diharuskan untuk berhenti dan diselesaikan secara resmi. Selanjutnya yaitu strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Agar pemberdayaan masyarakat dapat diterima oleh masyarakat, harus menggunakan berbagai strategi. Yang pertama yaitu mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola atau acceptable. Yang kedua itu dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Dan yang ketiga itu memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis atau profitable. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat atau sustainable. Dan yang keempat yaitu pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah. Saya Najwa Latifah akan menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat. Nah, berikut ini terdapat beberapa proses pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individunya lebih berdaya. Terus kemudian, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendukung, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Halo, balik lagi dengan saya Rizky Bima Pradana. Saya akan membahas indikator 11, yaitu indikator hasil pemberdayaan masyarakat. Di dalam materi yang akan saya bahas, ada 6 indikator hasil pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal. Yang kedua, menjaga eksistensi budaya lokal. Yang ketiga, dalam sektor pertanian. Yang keempat, penanggulangan kemiskinan. Yang kelima, dalam sektor ekonomi. Dan yang keenam, dalam pedoman hidup. Yang pertama, menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal. Menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal yang masih asli pada suku-suku pedalaman.
seperti suku Baduy, suku Samin, suku Anak Dalam, suku Dayak, dan sebagainya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberi mereka ruang untuk hidup dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut dan mereka percayai. Dengan demikian, masih ada berbagai kelompok masyarakat atau suku yang dapat menjadi contoh otentik dari penghayatan nilai-nilai lokal yang asli dan belum terkontaminasi berbagai kebudayaan dan pengaruh dari luar. Contohnya yang kita ambil adalah dari suku Baduy, yaitu terdapat pikukuh atau ketentuan adat yang mutlak yang dianut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu adanya lojor hente menang dipotong, pendek hente menang disambung, kurang hente menang ditambah, leuwih hente menang dikurang. Yang artinya, yang panjang tidak boleh dipotong, yang pendek tidak boleh disambung, yang kurang tak boleh ditambah, yang lebih tak boleh dikurangi. Nah, ini merupakan konsep terpenting dalam melestarikan warisan alam yang tercermin dalam bacaan tersebut. Yang kedua, menjaga eksistensi budaya lokal. Nah, menjaga eksistensi ini dapat dilakukan dengan cara memperluas fungsi dari kearifan lokal tersebut agar bisa memenuhi fungsi-fungsi di luar urusan tradisional tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Nah, contohnya adanya pergelaran barong Rangda di Bali. Nah, awalnya tuh kan dia tuh dalam konteks tradisional dijadikan sebagai ritual, adat. Nah, sedangkan fungsi umumnya atau fungsi modern lah bisa dibilang sebagai pertunjukan atau atraksi pariwisata tanpa menghilangkan unsur utamanya. Contoh lainnya itu lompat batu di Nias, namanya Hombo Batu. Nah, awalnya itu kan juga bukan pariwisata tuh, dia tuh cuman hanya bisa kalau laki-laki udah dewasa dia harus bisa melewati batu tersebut. Nah, untuk mendukung sektor pariwisata, jadi peristiwa tersebut dijadikan sebagai pendorong pariwisata di daerah Nias dan berbagai upacara adat. Lalu di Indonesia terdapat sejumlah kearifan lokal sektor pertanian nih yang pantas dicatat. Yang pertama adalah konsep pranata mangsa atau ketentuan musim dari Jawa, yaitu semacam penanggalan yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pertanian. Pranata mangsa merupakan pengetahuan yang diwariskan secara oral atau dari mulut ke mulut. Nah, tujuannya itu agar petani mengetahui kapan harus menanam padi, kapan menanam palawija, dan sebagainya. Dampaknya, petani akan mengikuti keseimbangan alam sehingga budidayanya akan efektif. Yang kedua dari subak dari Bali maksudnya. Subak merupakan warisan budaya agraris yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Konsep subak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air atau terasering dan sistem irigasi. Prinsipnya adalah pengelolaan irigasi agar mampu mencukupi kebutuhan air berbagai tanaman pada saat tanaman kekurangan air atau pada saat musim kemarau. Nah, air itu didistribusikan secara proporsional kepada setiap petani yang anggota subak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah organisasi sosial subak yang mengelola sistem irigasi yang tersedia. Yang ketiga, adanya tumpang sari, tua muda, sada-sada, dan nergagi dari Sumatera Utara. Kearifan lokal dalam pola penanaman juga terdapat di Indonesia, antara lain di Karo, tanah Karo tuh yang terkenal di Sumatera Utara. Nah, di sana tuh adanya pola tumpang sari. Contohnya, menanam buncis di antara tanaman kol, atau pola tua muda, yang berarti menanam tanaman muda di antara tanaman tua, seperti menanam kol muda di antara pohon jeruk tua. Ada pola namanya sada-sada, yakni menanam berbagai jenis sayuran di dalam satu hamparan. Misalnya, menanam kol di satu petak dan kentang di petak lain pada saat bersamaan. Kemudian ada pola ragi-ragi,
Nah, petani menanam jenis tanaman yang sama, tetapi dikelompokkan berdasarkan usia tanaman yang biasanya selisih 3-4 pekan untuk tiap kelompok. Dengan demikian, petani tetap punya persediaan sayuran ketika harga sedang naik. Yang keempat, dalam sektor penanggulangan kemiskinan. Nah, berbagai kearifan lokal seperti kerja keras, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang lain dapat diintegrasikan dengan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia internasional. Dengan demikian, nilai-nilai setempat dapat menjadi input dalam penanggulangan kemiskinan loh. Keren kan? Salah satu contoh kearifan lokal dalam penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan keamanan pangan dengan mendirikan lumbung desa di desa-desa. Contohnya itu ada di desa Kecamatan Surade, Jawa Barat. Terdapat lembaga yang lembaga yang dibentuk warga desa untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Nah, lembaga desa ini setiap petani diwajibkan menyisihkan sekitar 5-10 kg hasil panen di lumbung desa. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu ketika ada kekurangan ataupun ada gagal panen, mereka bisa mengambil dari lumbung padi tersebut dan menghindarkan dari ancaman kelaparan, guys. Nah, di dalam sektor ekonomi, kearifan lokal dapat mendorong terbentuknya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Nah, di dalam ekonomi kerakyatan, pengelolaan berbagai sumber daya dilakukan secara swadaya, seperti adanya kategori usaha kecil dan menengah atau UKM yang meliputi sektor pertanian, peternakan, dan berbagai kerajinan makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Yang keenam, yang terakhir, dalam pedoman hidup, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, dalam segi kemanusiaan, adanya rehumanisasi atau pemanusiaan manusia kembali. Manusia hendaknya terus-menerus dipandang secara utuh, baik lahir maupun batin, sehingga berbagai pembangunan mengarah pada kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin. Yang kedua adalah memiliki kemampuan memilih yang baik. Berbagai kemudahan di era globalisasi dan modernisasi membuat manusia berhadapan dengan berbagai pilihan yang banyak banget. Kemampuan memilih yang baik sangat ditentukan oleh penghayatan terhadap berbagai aspek moral keagamaan, sosial, dan berbagai kearifan lokal. Dengan demikian, pengenalan terhadap ketiga aspek tersebut sangat penting banget agar dapat terintegrasi secara utuh dan dengan kemajuan zaman. Yang ketiga, mengusahakan revitalisasi kebudayaan. Apa sih itu revitalisasi? Nah, revitalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali. Dalam konteks ini, kebudayaan dan kearifan lokal lah yang dihidupkan kembali. Nama saya Sausen Azakonita, absen 33. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di segala sektor kehidupan. Yang pertama, sosial. Terdapat beragam contoh pemberdayaan masyarakat di sektor sosial. Contohnya, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas, pemantauan serta evaluasi sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sektor ini ditujukan untuk perorangan, keluarga, bahkan lembaga masyarakat. Tidak hanya lembaga, komunitas kecil juga menjadi bagian dari pemberdayaan sosial. Selanjutnya, di bidang ekonomi. Pada sektor ekonomi, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menunjangnya. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi untuk membantu masyarakat mengasah keterampilan dan memperkuat usahanya. Pemberdayaan ini diharapkan dapat membuat sumber daya manusia yang lebih baik dan mandiri secara ekonomi. Contoh lainnya, penguatan masyarakat di bidang ekonomi
juga telah berhasil dilakukan di wilayah desa, terutama di daerah Magelang. Wilayah ini terletak di Jawa Tengah dan memiliki sistem pemberdayaan masyarakat yang mengajarkan masyarakatnya bagaimana mengolah blog dan menulis konten yang berkualitas. Tujuannya adalah meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat di sana. Langkah memperkuat masyarakat, terutama di bidang ekonomi, dianggap berhasil di Indonesia dengan banyak orang berdatangan untuk mendapatkan penghasilan dolar. Selanjutnya di bidang pendidikan. Sektor pendidikan merupakan sektor yang tak kalah penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor ini, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian akses pendidikan secara merata di semua daerah, khususnya daerah terpencil. Pendidikan dianggap penting karena dengan adanya pendidikan, siswa sekolah di daerah tersebut memiliki pengetahuan yang luas serta dapat menjadi individu yang mandiri ke depannya. Sebagai contoh, pemberdayaan masyarakat di sektor pendidikan yaitu dengan pemberataan persebaran pengajaran di daerah 3T. Hal tersebut singkatan dari kata tertinggal, terdepan, dan terluar. Program ini diwajibkan pemerintah untuk para guru dengan sistem rotasi atau bergilir. Dengan begitu, para siswa dapat memperoleh pelajaran yang baik. Yang keempat, di bidang wisata. Wisata merupakan sektor pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang sektor perekonomian di suatu daerah. Sektor ini termasuk penting karena biasanya wisata memberi masukan pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat membantu pembangunan masyarakat di daerah tersebut. Sebagai contoh, pemberdayaan wisata Kampung Pelangi Semarang. Tempat ini berlokasi di belakang Pasar Kembang Kalisari. Sebelum dijadikan tempat wisata, pemukiman yang berada di bukit ini terlihat kumuh dan tidak beraturan. Dengan sosialisasi pemberdayaan masyarakat, kampung ini dicat ulang dengan warna yang beraneka ragam sehingga menjadi salah satu wisata menarik di Semarang. Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat sekitar. Yang kelima, dalam bidang agama. Agama juga telah menjadi keharusan penting untuk memperkuat masyarakat. Dalam hal ini, banyak pondok pesantren dijalankan di Indonesia. Sistem pendidikan mampu bertahan dan menjadi setia kepada orang-orang muslim. Yang keenam, di bidang kesehatan. Contoh lain, penguatan masyarakat di sektor kesehatan juga dilakukan oleh salah satu pendiri bank sampah. Sampah yang merupakan masalah utama di Indonesia dapat ditukar dengan perawatan gratis untuk penduduk. Secara tidak langsung, pemberdayaan komunitas ini dianggap berhasil karena dipandang baik oleh banyak orang. Yang ketujuh, di bidang pertanian. Indonesia sebagai negara agraris memiliki berbagai keunggulan dalam bidang pertanian. Keunggulan ini kemudian dilakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya ialah dengan adanya tanaman hidroponik yang dilakukan oleh salah satu organisasi yaitu Petani Muda. Organisasi ini memberikan solusi di wilayah perkotaan untuk tetap membuat tanaman-tanaman yang berkualitas. Dan yang terakhir, di dalam bidang budaya. Contoh pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan budaya juga banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu ataupun kelompok sosial. Contoh saja dalam hal ini adalah pendirian Sanggar Tari Ilalang yang ada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Dari serangkaian contoh pemberdayaan masyarakat di atas, dapat dikatakan bahwasannya pemberdayaan sangat penting dilakukan oleh semua pihak yang ingin memajukan daerah-daerahnya. Cara yang bisa dilakukan salah satunya yakni dengan proses pemberdayaan kolektif untuk meningkatkan produktivitas dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.